Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ahli nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kaunuhu ta'ala qadiron. Halaman 25 lah. Kaunuhu ta'ala qadiron, artinya keadaan Allah Ta'ala maha kuasa. Kaunuhu ta'ala muridan, artinya keadaan Allah Ta'ala maha berkehendak. Kaunuhu ta'ala aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Kaunuhu ta'ala hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala maha hidup. Kaunuhu ta'ala sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala maha mendengar. Kaunuhu ta'ala basiron, artinya keadaan Allah Ta'ala maha melihat. Kaunuhu ta'ala mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala maha berkata-kata. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah belajar sifat yaitu kalam sama basor kalam. Malam ini kita belajar sifat qadirun. Qadirun ini isim fa'il, artinya orang yang maha kuasa, atau Allah, keadaan Allah itu yang maha kuasa. Kalau kodrat, karena ini dalilnya sama di dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, itu dalil nakli atau yang dinukil daripada Al-Quran. Ada kawa diubah-ubah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu sangat atau maha kuasa. Kalau kita menyebut kodrat artinya kuasa. Nah, tapi kalau qadirun, Allah atau keadaan Allah yang maha kuasa. Jadi tambahannya sedikit saja. Kalau kodrat itu kita nyebut kodrat, cuman nyebut sifatnya Allah aja, artinya kuasa. Kodrat artinya kuasa. Kalau qadirun, Allah zat yang maha kuasa. Umpama ulun menyebut ini bangku, nah, atau meja halus nih, nah, dedampar. Nah, ini dedampar ini sifatnya 4 persegi panjang. Maka dampar kaunuhu, nah kaunuhu itu keadaannya ini, nah, keadaan dadampar ini 4 persegi panjang. Nah, jadi kalau cuma 4 persegi panjang itu sifatnya dampar, nah, sifatnya aja. Begitu disebut nah, dampar itu sifatnya adalah 4 persegi panjang, maka berarti ada zatnya, ada bendanya, ada sifatnya. Karena sifat Allah itu tidak pernah terpisah dengan zat Allah. Nah, jadi memahaminya mudah gini lah. Nah, karena dalilnya sama. Nah, dalilnya sama, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemarin kita waktu belajar sifat qadrat itu dalilnya sama juga. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, maka yang perlu dipahami adalah adabnya. Nah, adabnya yang perlu dipahami. Karena orang bila etikotnya yakin, sudah percaya, sudah beriman, tapi kadang memakai adabnya.
Nah itu sama dengan etikotnya iblis. Iblis itu yakin Allah mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha kuasa. Tapi iblis kada beradab. Kenapa? Kada taat lawan Allah. Nah itu kita. Makanya kalau kita beretikot benar, paham sudah, lalu kita memakai adab itu, itulah yang dinamakan hamba Allah. Nah hamba Allah itu sudah mengerti, lalu diamalkan ilmunya, beradab lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita yakini sidin itu maha kuasa. Maka patut adabnya bagi orang yang sudah yakin bahwa Allah itu qadirun, zat yang maha menguasai, maka timbul itu ada dua adabnya. Adab itu solusi pengeterapan amal yang harus kita pakai ketika sudah mengenal sifat qadirun. Apa akhlaknya atau adabnya? Satu, hendaknya orang yang sudah yakin kepada Allah yang bersifat qadirun, artinya Allah yang maha kuasa, maka inya hanyalah takut atau banyak takutnya hanya kepada Allah. Satu. Jadi arti banyak takutnya nih kan kita nih, mohon maaf, kita nih punya juga rasa takut lawan Allah, ada takut, cuman ada juga takut lawan makhluk kita nih. Nah, jadi kedua, amun masih kedua itu yang dinamakan syirik khafi. Nah, makanya kita disuruh kata banyak itu diganti, ujar guru Bahari, ganti kata banyak tuh bawahnya ditulisi apa? Hanya takut kepada Allah. Kalau kita yakin yang maha kuasa itu hanya Allah, maka jangan takut kepada selain Allah. Itu adabnya. Nah, yang kedua adalah adabnya kita disuruh hanya berharap kepada Allah. Nah, berharap. Jadi satu, hanya takut kepada Allah. Dua, hanya berharap kepada Allah. Itulah yang disebut oleh ahli ilmu tasawuf namanya maqam khauf dan raja. Nah, khauf artinya takutan lawan Allah, raja artinya pengharapan kepada Allah. Nah, karena kita ini kedua-duanya ada dalam diri kita ini, ada takut lawan Allah, cuman ada masih takut lawan selain Allah. Ada harap lawan Allah, ada juga kita mengharap lawan makhluk. Nah ada tuh. Nah supaya mensterilkan cuman takut kepada Allah dan cuma berharap kepada Allah, kayak apa caranya? Supaya kita kawan menerapakan. Nah, kita akui atau tidak bahwa kita ini punya rasa takut lawan Allah. Nyata aja, kada sembahyang siksa Allah kayak ini. Nah, orang berdusta kayak ini, gibah kayak ini, takutan lawan azab Allah, lawan ancaman Allah. Tapi kita kadang-kadang masih banyak takut lawan makhluknya Allah. Itu masih berselingkuh karenanya. Nah, masih menduakan Allah. Itulah yang namanya syirik khafi, syirik yang samar. Syirik samar inilah asal muasal seseorang menjadi takabur, ujub, riya, sum'ah. Karena syirik khafi inilah embrionya, cikal bakalnya, benih-benih sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Nah itu embrionya. Kenapa? Karena orang yang punya rasa takut lawan makhluk, berarti inya terhijab kepada Allah, itu terhijab dengan makhluk tersebut. Maka kayak apa caranya supaya kita ini takutan hanya kepada Allah, harap pun hanya kepada Allah. Nah itu. Maka ujar Habib Usman Batawi bahwasanya orang yang terhijab dengan makhluk, terhijab dengan kainat maujudat, atau sekalian alam ini bisa mendinding kita daripada kita takut kepada Allah, dibelokkan takut kepada makhluk Allah. Kenapa? Sebab satu, karena inya masih memandang warna-warni dan bentuk-bentuk makhluk itu diyakini adanya. Pian umpamanya memandang istri,
Sampean memandang istri dalam iktikad sampean, kada kawa kita nih sebetulnya mohon maaf walaupun mata kita nih hendak berpicim-picim padahnya, tetap aja mun mencilak melihat lagi lawan bini. Karena kada kawa kita nih memang asal mata zohir ini memandang makhluk dulu, melihat bini, terus bini ini punya pemamai mamanya lah. Nah, kadang menembusakan pandangan batin hakikat. Bini bemama ini nah itu hasarnya kita. Bini bemama ini satu dikehendaki Allah. Nah, pelajaran kita ke situ publiknya. Amunnya kada dikehendaki Allah pang, kada bisa bini bemamai. Anak umpamanya mencuntan duit abahnya. Pandangan mata pertama melihat anak ini nakal. Nah, ya. Cuman jangan berhenti di situ. Amunnya berhenti di situ, nah, kada memandang afalnya Allah, kada memandang irodatnya Allah, maka jengkel lawan anak. Nah, jengkel nih masuk ke hati. Jengkel lawan bini, marah lawan bini, marah nih masuk ke hati. Seharusnya kayak apa? Seharusnya memandang makhluk yang beda-beda warnanya, beda-beda wataknya, beda-beda rupanya, banyak yang dipandang tapi yang terlihat, nah, bukan yang dilihat lah. Banyaknya macam warna-warni yang dipandang tapi yang terlihat cuman satu. Siapa yang terlihat? Satu, kehendak Allah. Nang pian memandang siapa-siapa terjadi nang di pasar, ke pasar iwak, pasar baju, belauran sana melihat orang berjual ini, ada orang berkelahi, ada kebakaran dan sebagainya, harus satu dulu pandangan tambusakan, ini adalah kehendak Allah. Sudah mulai ini sudah mulai ada kelihatan makhluknya. Nah, langsung hati, oh kehendak Allah. Kehendak Allah nih, kehendak Allah. Lalu kehendak Allah ini terjadi karena Allah bersifat qadirun. Ini qadirun nih. Orangnya berkuasa. Dua sudah. Nang terjadi apakah nang terjadi semuaan? Ada gawian makhluk di situ. Amun pian masih tercangangi gawian makhluk, kada pacangan pian merasa takut lawan Allah murni. Ada tuh takut lawan bos, takut lawan atasan, takut lawan komandan, takut lawan bini, takut lawan macam-macam ya. Nah, maka dua itu dulu dipandang. Yang terjadi ini lain gawian makhluk, tapi satu, ini kehendak Allah. Dua, ini kodrat dan kemampuan Allah. Tiga, ini dalam ilmunya Allah. Apa aja tuh, apa aja pokoknya. Kalau yang terjadi ini adalah kehendak Allah, kuasanya Allah, ilmunya Allah, maka itu menjadi dalil bahwasanya nang berkehendak, nang berkuasa, nang berilmu itu orangnya bersifat hayat, orangnya hidup. Sudah, ini semalam waktu kodrat ini sudah ma'anyaki lagi. Bila orangnya hidup, lalu kita terus tembus pandangan hati kita nih. Mun hidup itu berarti orangnya ada, berarti Allah bersifat wujud, wujud artinya ada. Memandang sesuatu kada lagi nang melihat kodrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, hayat Allah. Memandang sesuatu ada orangnya. Nah, ya Allah, memandang sesuatu ada. Itulah manusia itu menjadi kisah dan dalil adanya wujudnya Allah. Berarti memandang kebakaran ada, memang orangnya ada, hidup orangnya. Orangnya ada, orangnya hidup, mampu, berilmu, dan berkehendak. Maka terjadi kebakaran. Nah, banjir kayak itu juga. Ngapakan yang terjadi? Kada lepas daripada iradat, kodrat, ilmu, dan hayat. Yang itu berarti menunjukkan sifat wujudnya Allah yang kita lihat nampak pada makhluk-makhluknya ini. Kayak itu di kita. Makanya orang bahari, apalagi nang daerah nang ditarim hadrul maut sana, itu mulai halus sebelum akil balik, sebelum inya membuat dusta atau berbuat dosa yang tercatat oleh malaikat, berarti kan belum akil balik. Umur 6 tahun 7 tahun tuh sudah itu bang dikajal, dimuntung sudah.
Pokoknya nang terjadi napa, nah ika minta duit ini duit nih lain abah, nih duit nih datang dari Allah, nang memberi Allah. Nah, minta duit bah, kena dulu lah. Amunnya Allah menghendaki memberi ada tuh jasidin. Masuk nah anak kayak siapa beri nak? Allah ujarnya. Nah, sudah dikajal kayak itu. Nah, disuruh besesapu, nah, ingatakan nak lah. Nang terjadi lain gawian makhluk ikam bahasa sapu, ikam nih bahasa sapu kalau itu lain gawian ikam ada di dalamnya napa kodrat irodat ilmu hayatnya Allah. Bahasa sapu sambil lain gawianku basuh piring lain gawianku. Apakah disuruh abahnya ditanamkan bahwasanya yang terjadi itu lain gawian makhluk. Nah itu. Jadi makom anak-anak yang di sana itu makomnya dua aja yang dijalani sampai inya wasil ilallah dua aja. Kenapa? Memandang bahwasanya tidak ada yang terjadi ini kecuali itu gawean Allah. Itu aja yang dipandang. Kedua, yang dipandang yang terjadi ini adalah kebaikan Allah. Sudah umur 12, 13, 14, 15 sudah hampanaam sudah. Tinggal lembulat di sana. Kadada lagi memandang diri ini dipakai beribadah kayak itu juga. Kadada aku nih beribadah dipakai apa-apa kadada semuaan adalah gawian Allah. Nah kayak itu. Ada kita ini kan sudah apa ibarat orang belajar nih lambat. Nah lambat belajar. Sudah kita ini sudah mulai akil balik, sudah dosa macam-macam, sudah diajari diajari senang lawan harta. Nah, kadang-kadang berdusta, melihat apa kadang-kadang berdusta juga. Nah, dicampur dengan apakah hendak nafsu dicampur di situ di hati sudah ini akhirnya ada dosa, ada khianat, ada macam-macam di dalam, ada munafik, ada fasik. Nah ini maka fase demi fase kadang kawan cuma dua aja, harus taubat dulu kan. Habis taubat kena wara menjaga sifat supaya jangan temakan nang haram nang makruh, naik lagi zuhud jangan cinta dunia, naik lagi kena sabar, naik lagi ikhlas. Nah termasuk habis sabar ikhlas itu ada makom yang dinamakan khauf dan roja. Nah ini makomnya di situ. Nang kita baca malam ini nih. Nang hasilnya pemahaman daripada Allah yang bersifat qadirun, maka akhlak kita hanya takutan dan hanya berharap hanya kepada Allah. Itu semua kadakawa kita memurnikan, amun kita masih memandang warna-warni makhluk itu masih ada. Nah, maka munnya makhluk itu nang masuk ke dalam hati, kayak rumah, hati kita ini kayak rumah. Rumah ini bila bersih, tertata rapi, senang kita di dalamnya, damai. Tapi mun rumah nih sabak di dalamnya. Sepeda motor sekopi masuk di ruang tamu umpamanya lah, kan. Sepeda gesan olahraga masuk juga di dapur ada juga, mobil ada juga di kamar. Ayo, napa-napakah di situ? Ada baju bini, ada BH bini campur petailan panci di situ. Melihat ada sesapu di atas meja. Ini sabak kayak lagi di atas di dalam kamar nih, ini dalam rumah. Sama hati manusia bila nang masuk nih makhluk kacangangi muhabini punya seram, sesapu di tangan pindah hendak memukuli laki. Aku tahan benar, masuk ke hati kada tenang, akhirnya takutan lawan bini. Kayak itu. Bini sugih, ya kan? Bini sugih, kita nang melarat kada bisa apa-apa, tunjuk bini. Maka awak singganalan kayak itu, berdaster rabit mendek tiaknya. Ayo, itu nang masuk di dalam hati, makin naik pusang. Bisi bos kayak itu juga. Aku nih bila ini kada ini karena bisa dipecat nyalan bosnya, takutan jalan bos, masuk juga ke hati. Melihat kawan ini masuk juga ke hati. Akhirnya hati ini semakin banyak dunia, maka semakin jauh dari ketenangan. Nah, takutnya lawan makhluk, Bang. Maka kita disuruh rasa takut hanya kepada Allah, rasa harap hanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang menenangkan hati itu hanya Allah. Makanya caranya kayak apa supaya nang di hati itu hanya Allah? Karena kalau di hati hanya Allah akan timbul ketenangan, akan timbul rasa takut dan harap hanya kepada Allah. Yaitu tadi caranya memandang yang banyak, yang masuk hanya satu. Warna-warni nang dipandang. Melihat Odin umpamanya. Odin ini gawian banyak rajin di kantor. Nah,
kita melihat Udin. Kalau kita pandangan cuman zohir, marajinnya leh Udin nih, ya. Sungsung datang, bisa sapu bawa oleh-oleh pulang. Kan? Terpandang Udin, takutan kita tersaingi dengan Udin di atas hadapan bos kita. Karena Udin panggang dipandang. Nah, karena melihat Udin kesiangan hanya datang, banyak menagur pulang, bah ini aja. Begawe digaji pemerintah hanya datang hari ini poler banget ini kan menghina makhluk, memuji makhluk. Nah, akhirnya kita mengharap pun lawan makhluk, takutannya pun akhirnya lawan makhluk. Nah itu. Tapi mun pandang yang dipandang cuma satu, ya Allah. Nah, memandang Udin rajin satu, kada mungkin mun kada dikehendaki Allah Udin sungsung sudah datang ke sini. Nah, pasti dikehendaki Allah. Ada kodratnya Allah, ada ilmunya Allah, ada hayatnya Allah. Berarti ada memandang Udin ada sifat Allah yang wujud itu adanya. Nah, berarti kan warna-warni yang dipandang, tapi yang masuk cuman Allah. Bila yang di hati hanya Allah, maka orang itu akan takutannya hanya kepada Allah. Harapnya hanya Allah dan ketenangan akan didapat. Ketenangan itu akan didapat. Dibawa beribadah, maka orang namun sudah hatinya hanya ada Allah, senangnya beribadah, senangnya beribadah. Nah, ada zat Allah. Senang beribadah, tambah tenang, tambah masya Allah luar biasa. Tapi munnya kada ada gurunya, kada belajar, bisa menjadi sesat dan menyesatkan. Syiriknya tadi tambah, umpamanya lah rajin beribadah nih. Nah, sekalinya ada jin nih melihat, wah ini pina anu bener nih kayak apa nih supaya menyesatkan ahli ibadah. Karena yang merasa suci itu bukan orang jahil, bukan orang nang kada ibadah. Nang merasa suci itu orang nang beribadah. Nang berkangkal ke majelis itu nang berpotensi ketempelan penyakit paling baik, paling bersih, merasa bakaramat. Nah, yang lain. Jadi jar iblis nih kayak apa jar jin nih supaya inya tergelincir di dalam beribadahnya itu. Diangkat sedikit pesahapannya atau apa sajadahnya. Merasanya melihat sedikit tak angkat dah. Nah, mun ini kan ada kontrol ini. Ada kontrol kuat-kuat lah. Kawat terabang aku lah ya. Nah, mulai itu sudah. Hati-hati. Kena ada tetangga tok minta banyu pang aja. Nah, lakiku sakit parut, bini ulun sakit parut jadi ini. Sekalinya banyak bismillahirrahmanirrahim. Yang ada hatinya hanya Allah Pak di sini. Bismillah jadi pandangannya bismillah tiup sembuh. Sekalinya datang orangnya, terima kasih banyak guru lajan. Bini ulun bah minum banyu dari sampean langsung ampih sakit parutnya. Semakin nyainya ya Allah. Mewali juga aku nih jagunah. Nah. Itu hati-hatinya di situ tuh. Maka bujur-bujur menang di hati hanya Allah, dasar diberi Allah kasap tuh Pak. Melihat nang di hati orang ini ketahuan. Bilanya di hati hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah, yang diharap hanya Allah, diberi Allah karomat yang namanya kasap hisi dan kasap maknawi. Lalu ketujuh beta tangguh. Mintalah ini nih kayaknya ini gubernur ini nang menang isi anu nih. Ya, nah, kalau beta tangguh itu sudah mulai. Karena diberi Allah karomat memang. Karomat hisi tadi. Karomat hisi itu karena inya rajin beribadah yang dipandang hanya Allah. Tapi inya harus sadar. Nah, inya itu sampai ke makom karomah hisi diberi Allah, yang takut lawan apa harap hanya kepada Allah, harus sadar nih. Ini hanya makom. Apa makom? Kedudukan. Apa kedudukan? Derajat seorang yang meniti jalan mulai taubat, terus wara, juhud, sabar, ikhlas, ridho, sampai rahaub dan roja. Karena akhirnya bakok billah, fana billah, wasil ilallah. 10 ini lah tangganya sampai melewati nang diuji Allah doa kabul, diuji Allah banyak muridnya, diuji Allah orang minta apa-apa dikabul Allah, diuji Allah orang datangan tamu kada singampihan datang rumah, diuji Allah berjalan bepijim kawa. Nah, diuji kayak itu makom. Munya kada sadar itu makom,
bahaya nih ini. Ya nang akhirnya merasa diri wali. Mun sampai merasa diri wali, tapuk tangan iblisnya. Gan situ aja sekalinya ya nah iblis. Nah, ya harus bahaya. Kayak dulu zaman orang berguru nih, hendak memasukkan meresapakan sifat qadirun ini, akhlaknya. Hendak meresapi bahwa yang dipandang itu hanya wahdaniyah Allah, qudrat, iradat, ilmu. Itu yang dipandang, kadang memandang makhluk. Mahlwat 40 hari di gunung. Turun sudah. Sembahyang Jumat ke masjid. Sekalinya pas sembahyang Jumat di masjid dilihat, mulai imamnya lawan khotibnya sampai seluruh yang ada di masjid itu, perasa pelihat sidin tuh awaknya manusia, kepalanya binatang. Ada nang kepala warik, ada nang kepala kambing, macam-macam dilihatnya. Lalu tuntung Jumatan bulik mendatangi guru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu kah? 40 hari kas, inggih guru 40 hari sudah ulun ya. Turun sudah ya. Anu bener ya guru hendak pepadah. Kenapa? Ulun tadi Jumatan perasa ulun melihat ulun nih mulai tukang imam khotib lawan seluruh jamaah ngitu kepalanya kepala binatang. Ujar gurunya, ya kah? Mereka itu bahasa ikam bilang buli ke gunung sana gagal ikam belum tuh lulus ikam ninang. Kenapa kalau belum lulus? Ikam masih melihat hati, pandangan hati masih melihat aibnya makhluk. Nah, bahasa pulang ikam naik gunung cina. Itu nyaman bisi guruannya. Oh, tersalah jauh gurunya. Ulangi lagi. Itu perlunya. Maka bujur-bujur pian mon belajar tuh tanpa guru, hati-hati benar. Wah ini buku-buku tuh pian tinggal ketik Shopee, datang dikirim pian. Wah baca-baca. Ada keterangannya tuh kada sederhana itu. Di situ tuh banyak apalagi kalau yang mencetak, yang menerjemahkan ini bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati benar, dikuranginya. Hadis jelas Riyadhus Shalihin tuh hadisnya sahih Riyadhus Shalihin tuh. Ada situ babu ziarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab menerangkan ziarah kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digantinya kuburnya dihilangkan, babu ziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ziarah Nabi. Berarti itu yang dimaksud ziarah kepada Nabi yang masih hidup. Artinya hendak meniadakan bahwa Nabi kadang menyuruh ziarah orang yang sudah mati. Padahal itu babnya apa? Babnya babu ziarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Mbah diteskan, dilihat nang asli, nang lawas nih, cetakan lawas nih. Nang kertas koran bahari. Nah, ini kan kertas kuning macam-macam dulu, kertas kayak nang koran ini. Bang, kayak ini murahan gini. Ulun ada bawa tafsir Jalalain, ampun paguruan yang sudah wafat tuh. Kitabnya bahari anunya nih jilid bawahnya nih kulit apakah tabal benar, tapi dalamnya nih kertasnya kayak kertas koran cuman tabal kasar benar. Nah dicoba karena ada kawan ulun tuh menukar terjemah Ihya Ulumuddin, kadang melihat nang menterjemahkan kadang melihat tukar sekali dilihat golongan itu sekalinya. Golongan nang kada bid'ah nang macam-macam itu sekalinya langsung anda aku jual, siapa yang menukari? Mana kan menjauh jual nang buahnya sana hanya mau. Dia hati-hati benar. Bilanya kita belajar dari situ bisa sesat, dan kalau sesat sorangan kada apa, bisa bebawaan sesat dan menyesatkan. Nah hati-hati benar tuh. Nah maka kita nang yakin mu'takid iman Allah yang qadirun itulah. Nah tandanya kalau orang itu hanya takut kepada Allah, takutnya kepada Allah. Tandanya orang itu mengharapnya hanya kepada Allah. Tandanya di hati orang itu hanya Allah. Satu aja tandanya. Bila tak satu ini kan ada, ya belum lagi berarti. Apa? Inya kada pernah menyalahkan makhluk. Ujar bahasa kita kada pernah meniwas makhluk. Lain tiwas bahasa Jakarta. Setiap hari 5 tewas jadinya lah. Tewas jadinya. Ada kita meniwas nyala. Ada lagi meniwas makhluk. Gara-gara ikam nipang semalam je lambat datang.
Orang hendak menukari harga sekian tadi sudah dibangun, minta anunya suratnya ikam terbawa, ikam bang. Nah, itu sudah tuh menyalahkan makhluk bulang itu sudah. Kena makan iwak bepanggang, ya lah. Kalinya terlalu kering, akhirnya gosong. Nah, itu mulai menyuap sampai nang parak habis sepiring, ya ucap itu jarang diungkit-ungkitnya. Apa ini larang-larang haruan sekilo seini dibulang kayak ini pahit rasanya tapi sepiring habis. Itu meniwas tuh berarti meniwas makhluk tuh. Kada memandang mun kada dikehendaki Allah kada pang bisa hangit nang gini nih. Mun mandang ke situ kada lagi. Nah, jadi amun kita betul-betul berakhlak kepada Allah, mengaku kita nih hanya takut kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah. Tandanya orang ini masih mengharap kepada makhluk tuh kayak itu. Karena di hatinya masih ada makhluk, dikiranya makhluk itu nang berkehendak, dikiranya makhluk itu yang berkuasa, dikiranya makhluk itu nang bagagawi. Akhirnya menyalahkan makhluk tadi. Karena yang dipandang itu makhluk, maka akhirnya takutnya jualan makhluk. Maka belum bujur lagi. Oh, pandir ini sekalinya keluar sandal hilang. Bamamai bana sih dia. Bayar sandal aja. Maka hanya belajaran. Mul benar aja. Hanya berganti aja. Belajaran di sini 3 kali hilang aja. Nah, di mana? Dites langsung lawan Allah. Bulik sekalinya hendak makan mau buka tudung nasi. Mak, udah apa nih digawi? Ini nasi baisukan tadi, iwak baisukan tadi pulang disuruh makan aja. Nah, di mana kita? Ayo. Adanya sama nyaman kita pepandir, pang mempraktekkan tuh. Pasti dicoba oleh Allah. Nah, jadi amun kita masih melihat aib makhluk, lalu kita mencela makhluk, terdinding benar kita masih dengan Tuhan, terdinding dengan makhluk. Mun kita masih sakit hati lawan makhluk, iya tak udah. Ada awal kita hendak tenang, maka hati itu bisa tenang tergantung apa yang ada di dalam hati. Itu kan. Makanya yang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mun kita nih hendak merasa tenang, ya sudah dibersih ya di hati ini, disesapui bahasa kamar nih. Jangan ada apa-apa di situ. Nah, ada diisi dengan mengingat Allah, mengisinya dengan pandangan bahwa yang terjadi ini adalah kehendak Allah, kodrat Allah, ilmu Allah. Berarti Allah itu bersifat wujud. Jadi satu ajanya dipandang. Ada orangnya ada. Nah, ya, jadi kesimpulan di sifat 20 itu cuma 2, ada lawan inggih aja. Inggih itu ya ridho tadi. Nah, jadi jangan kalau orang dulu memadahkan, nah madahkan ini dalam pelajaran tahun 96 ulun belajar. Jadi kemarin ada orang masuk Islam, ada rumah ulun di Langgar ulun tuh masuk Islam. Membawa orang nanggesan jadi saksi ini ternyata sekampung lawan ulun. Sekampung, cuman sepuh sidin. Jadi tahu silsilah ulun. Ini anak ini kalau ini anak ini guru ini terus pian mana ini. Nah, paham benar orangnya di sini nih. Tahun 96 ya. Masih ingat lah lawan guru Haji Soekarno aja. Itu ulun belajar tauhid lawan sidin, nah, meninggal juan sidin aja. Nah, innalillah nah kada tahu. Nah. Jadi je sidin nang di hati hanya Allah itu. Yang di hati hanya Allah, nang di hati hanya Allah, nang di hati hanya Allah aja, nang di hati hanya Allah aja. Sehingga kita nih hendak guring itu nah. Nah, hendak guring Allah 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 Allah, bangun guring Allah 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 juga. Kayak orang nih biasa tersenyum, hendak guring ini tersenyum ya. Biasa tersenyum orangnya. Amunnya biasa tersenyum itu sudah terbiasa, bangun guringin siapapun nang mengejuti nang menggerak pasti tersenyumnya. Bangun. Siapa? Kayak itu. Kadang-kadang siapa nih? Kadang-kadang lagi nang itu tuh. Sama nih nang bila nang di hati ini hanya Allah. Nah, maka terbitnya hendak menyebut terbitnya lidah basah ini nang hendak terucap apa nang di hati itu nang keluar. Akhirnya guringnya orang itu hinaknya kan itu hinaknya. Nah, maka belajar kita kayak apa supaya nang di hati itu hanya Allah. Kayak apa caranya? Banyak kejadian, banyak yang dipandang, tapi yang terlihat hanya gawian Allah.
Iradatnya, kodratnya, ilmunya, hayatnya. Berarti kesimpulan tuh ada orangnya. Nah, ya ada tuh di hati itu. Itulah makom namanya disebut hamba yang berpandangan benar. Nah, berpandangan benar. Jangan dilepas lagi, nah itu sudah. Apakah yang terjadi? Nah, cirinya ya tadi kada pernah menyalahkan makhluk lagi. Ini kita nih masih ini menyalahkan ini belum. Ayo belajar lagi. Maka padih bener mengenai orang belajar nih, dihina, ya Allah, disambati di belakang, bahannya macam-macam, diculasi. Diculasi itu kan nyata kayak mun kita pandangan zahir diculasi pada dasar ya, menyebut atau menyambat orang tadi banyak bungul sama membungalakan Tuhan. Ayo. Nah itu tuh karena itu tadi pandangan masih ke makhluk, karena itu menjadi mendarah daging ke dalam hati kita, sulit mun sudah itu tuh pandangannya. Nah jadi jangan lagi, kesimpulan terakhir nih, jangan lagi merasa pusang karena pandangan Guru Bahari. Ujarnya orang yang di hatinya hanya Allah satu, kenapa? Selalu gembira. Gembira terus. Kenapa? Karena walaupun yang datang dari Allah ini dua, ada Jamal, ada Jalal. Jamal yang baik-baik, Jalal nang kada baik, arti karena kada baik ada disenangi nafsu. Tapi itu datang dari zat yang maha baik, maka baik kada baik yang datang dari Allah semuanya baik. Lalu hati ini kada ada pernah pemusangan lagi. Amun hati masih pusang, belum berarti di hati masih banyak selain daripada Allah di hati. Jadi jangan lagi pemusangan. Yang pertama tadi jangan menyalahkan orang, dua jangan lagi pamusangan, jangan lagi penyakit hatian. Nah berarti ya itu jadi benar sudah kayak itu tuh. Nah, udah gembira aja ya guru sekumpul. Orang yang sudah betul-betul marifat kenal dengan Allah itu nangai nyaman daripada berkumpul lawan bini. Ayo nikmatnya tuh lah. Saking sudah hati ini Allah aja nang gembira terus, sakit tak kurang aja sih dan semakin dekat dengan Allah. Nah Isya lewat sudah ya Allah, Isya lewat. Jadi hari ini adabnya dua, hasilnya ya Allah. Satu, jangan menyalahkan orang. Dua, jangan pamusangan. Apa yang terjadi? Pandang adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita kaum menggawinya ya Allah. Mudahan kan mengamalkan. Berilah beradaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tawfiq masuma ya arhamar rahimin. Wa ahtim lana bi kabir sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.